Anak-anak kami yang soleh dan solehah, kalian tentunya pernah mengidolakan seseorang, bukan? Apakah itu pemain sepak bola, atlet, artis, ataupun yang lainnya. Tapi tunggu dulu, mengidolakan Rasul jauh lebih baik. Siapa yang mengidolakan Rasul akan bersamanya nanti di dalam surga. Salah satu Rasul idola kita itu adalah Nabi Zulkifli alaihissalam. Bagaimana sih kemuliaan akhlak dari Nabi Zulkifli alaihissalam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari tonton dan simak video pembelajaran berikut ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kami kelas 4 sekolah dasar yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian, di masa pandemi ini, jagalah kesehatan, pakailah masker bila bepergian, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera pergi dari kehidupan kita, dan kita bisa kembali bersekolah dan belajar seperti sedia kala. Dan yang terpenting adalah sholat 5 waktunya tetap dikerjakan. Sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu dan pemahaman kepada kita. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku, berilah aku pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4 semester 1. Saat ini kita akan mempelajari pelajaran yang kelima dengan judul Cinta Nabi dan Rasul. Adapun submateri pembelajarannya adalah kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam. Semoga dengan menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan bisa menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam, serta menunjukkan sikap-sikap terpuji yang telah ditunjukkan oleh Nabi Zulkifli alaihissalam. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, baiklah, kita langsung masuk ke materi pembelajarannya. Nama asli Nabi Zulkifli alaihissalam adalah Bashar. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah putra dari Nabi Ayyub alaihissalam. Seperti halnya ayahnya, ia juga mempunyai sifat yang sabar dan teguh, serta taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Zulkifli alaihissalam memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat tinggi.
Suatu ketika, seorang raja yang bernama Ilyasa atau Nabi Ilyas alaihissalam mengumpulkan rakyatnya dengan niat untuk menyerahkan tahta kerajaannya karena telah berusia lanjut. Sang raja pun mengumpulkan 3 syarat, yaitu barang siapa yang sanggup bersabar dalam keadaan apapun, kemudian jika siang berpuasa, dan jika malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan diangkat menjadi raja. Tak seorang pun yang berani menyatakan kesanggupannya. Akhirnya, seorang anak muda bernama Bashar mengacungkan tangannya dan berkata, "Saya sanggup, tuanku." Sejak saat itulah ia dipanggil Zulkifli, yang artinya memiliki kesanggupan. Nabi Zulkifli alaihissalam kemudian diangkat menjadi raja. Pada masa kepemimpinannya, ia berjanji kepada rakyatnya untuk menjadi hakim yang adil dan orang yang sabar. Di waktu malam, ia beribadah, dan di waktu siang, ia berpuasa. Ia melakukan sholat 100 kali dalam sehari. Tidurnya pun di waktu malam hanya sebentar saja. Keteguhan hati Nabi Zulkifli alaihissalam membuat iblis tidak senang. Iblis pun berusaha untuk membuat Nabi Zulkifli alaihissalam marah. Iblis menyamar menjadi seorang laki-laki tua dan mengadu kepada Nabi Zulkifli bahwa dia telah dianiaya oleh seseorang. Akhirnya Nabi Zulkifli alaihissalam menyuruhnya untuk datang ke persidangan. Akan tetapi, pada waktu persidangan, laki-laki tua jelmaan iblis tersebut sengaja tidak kunjung datang. Namun ketika Nabi Zulkifli alaihissalam beristirahat, laki-laki tua tersebut datang lagi dan kembali mengadukan nasibnya. Nabi Zulkifli alaihissalam pun memerintahkan kembali laki-laki tua tersebut untuk datang pada saat persidangan. Setelah itu, Nabi Zulkifli alaihissalam memerintahkan pengawal untuk melarang siapa saja yang mengganggunya ketika beristirahat. Para pengawal pun memperkuat penjagaan. Akan tetapi, laki-laki tua tersebut kembali berhasil menyelinap masuk. Akhirnya para pengawal pun sadar bahwa ia bukanlah manusia biasa. Godaan iblis untuk membuat Nabi Zulkifli marah ternyata tidak berhasil. Akan tetapi, kesabaran Nabi Zulkifli alaihissalam kembali diuji dengan keengganan rakyatnya ketika diperintah untuk maju ke medan perang. Rupanya rakyatnya takut mati, sehingga tidak mau berperang. Mereka akan ikut berperang jika Nabi Zulkifli menjamin keselamatan mereka. Akhirnya Nabi Zulkifli pun berdoa untuk keselamatan rakyatnya. Allah pun mengabulkan doa Nabi Zulkifli alaihissalam, sehingga tidak ada satupun rakyatnya yang mati ketika berperang. Setelah itu, Nabi Zulkifli alaihissalam senantiasa memimpin rakyatnya dengan adil hingga ia wafat. Nabi Zulkifli tetap memegang teguh janjinya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wa Idris wa dzal kifli kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami
Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 85 dan 86. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Itulah tadi kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Ada banyak keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah nyata tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, kita harus senantiasa bersabar dan tidak cepat marah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyertai orang-orang yang sabar dan juga memuliakannya. Kemudian yang kedua, kita harus senantiasa berusaha untuk menepati janji apabila kita telah berjanji, agar kita tidak termasuk orang-orang yang munafik. Kemudian yang ketiga, kita harus senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara tekun beribadah. Anak-anak kami yang soleh dan soleha. Selanjutnya ada latihan yang harus kalian kerjakan. Silakan ditulis yang rapi dan dijawab yang benar di buku latihan kalian. Soal pertama, jelaskan dengan ringkas bagaimana Nabi Zulkifli alaihissalam diberi nama Zulkifli. Soal nomor 2, jelaskan perjanjian Nabi Zulkifli alaihissalam dengan raja yang mengangkatnya sebagai raja. Soal nomor 3, tuliskan 2 ujian kesabaran Nabi Zulkifli alaihissalam. Soal nomor 4, mengapa umat Nabi Zulkifli alaihissalam enggan untuk berperang? Soal nomor 5, tuliskan 2 keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Demikianlah kisah keteladanan tentang Nabi Zulkifli alaihissalam. Semoga kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam, serta mencontoh sifat terpujinya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Kemudian aktifkan juga tanda loncengnya, supaya kalian mendapatkan informasi dari video-video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.